Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nurdin Zuhdi, STHI, MSI, dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chalistia Hilmani Sabel. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, nomor induk mahasiswa 1910 70 10 36. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh Pak Nurdin yang berjudul Keluarga Sakinah. Untuk materi Keluarga Sakinah ini, saya mengambil dari berbagai sumber seperti internet dan aplikasi digital seperti subscribe.id. Baik, langsung saja saya akan jelaskan materinya. Setiap pasangan yang telah membangun bahtera rumah tangga pasti sangat sekali ingin mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Di sini, saya akan menjelaskan banyak sekali materi, terutama tentang pengertian keluarga sakinah itu tersendiri, lalu hak kewajiban dari suami istri itu seperti apa untuk membangun keluarga yang sakinah, dan masih banyak lagi. Jadi, konsep keluarga sakinah itu merupakan sebuah gambaran yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga bahagia menurut pandangan Islam sendiri. Jadi, konsep keluarga sakinah itu merupakan sebuah gambaran yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga bahagia menurut pandangan Islam sendiri. Jadi, sebuah keluarga bisa dikatakan keluarga sakinah apabila berada dalam situasi yang saling cinta kasih, yang di dalamnya itu terdapat situasi yang tentram, fungsional, dan saling bertanggung jawab. Jadi, setiap pasangan yang sudah menikah pasti sangat sekali mempunyai impian untuk mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Jadi, di sini saya akan menjelaskan 3 bekal persiapan untuk dijadikan landasan agar keluarga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Baik, langsung saja. Yang pertama, agar keluarga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu harus mempunyai persiapan spiritual atau ruhiyah. Yang kedua, ilmu untuk mencapai keluarga sakinah itu sendiri bisa didapatkan dari buku-buku yang terpercaya ataupun dari orang-orang sekitar yang sudah mempunyai banyak ilmu seperti ustadz, kiai, ataupun guru-guru. Yang terakhir yaitu persiapan fisik atau jasad. Bagi muslimah, persiapan fisik tersebut itu dimulai dari persiapan yang terlihat sampai persiapan yang tidak terlihat. Untuk arti dari sakinah itu sendiri adalah tentram dan tenang. Sedangkan pengertian keluarga sakinah itu sendiri adalah keluarga yang anggota keluarganya saling memberikan ketentraman dan ketenangan, serta terpenuhinya hajat hidup spiritual yang sangat baik, maupun material secara layak dan seimbang. Materi selanjutnya yaitu tentang landasan keluarga sakinah. Materi tentang landasan keluarga sakinah ini saya mengambil dari Al-Quran, kemudian saya tulis. Untuk landasan tentang keluarga sakinah itu berada di Quran Surat An-Nisa ayat 1. Berikut akan saya bacakan beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu seorang diri.
Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim tersebut. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian, Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan bahwa ayat ini menandaskan tentang di antara kebesaran Allah yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan kekuasaannya adalah Allah menciptakan yang menjadi pasangan pria agar tumbuh ketentraman karenanya. Maksud dari kata tersebut adalah Allah menciptakan wanita untuk pria agar keduanya saling melengkapi dan membawa sama-sama ke keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan makna ini, hendaknya pasangan suami istri sama-sama harus saling membangun ikatan batin yang sangat kuat. Dan sekuat-kuat pengikat hati adalah iman. Maka, semakin kuat keimanan seseorang tersebut, akan semakin kuat pula dalam membangun ikatan rumah tangga. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang tidak memiliki keimanan sama sekali ataupun keimanannya itu rapuh, maka rumah tangga yang akan dijalaninya itu akan mudah retak juga. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tujuan keluarga sakinah. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tujuan keluarga sakinah, yaitu ada 4 tujuan keluarga sakinah. Tujuan yang pertama yaitu menunjang misi kekhalifahan di muka bumi. Tujuan yang kedua yaitu menjadi ladang ibadah dan amal soleh. Tujuan yang ketiga yaitu tempat menuai cinta dan kasih sayang, dan untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan yang keempat yaitu untuk mewujudkan ketentraman dan ketenangan dalam berumah tangga. Dengan dasar saling cinta dan kasih sayang satu sama lain. Materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hak dan kewajiban suami kepada istri, begitu pula istri kepada suaminya. Seperti apa? Berikut akan saya jelaskan. Hak dan kewajiban yang diberikan suami kepada istri, begitu pula istri kepada suami itu sangat penting sekali untuk mengarungi kehidupan bahtera pernikahan. Kenapa hak dan kewajiban dalam berumah tangga itu dibilang sangat penting? Karena hak dan kewajiban suami terhadap istri, begitu pula sebaliknya itu pemicu utama keretakan dalam rumah tangga apabila satu sama lain tidak bisa menjaganya dengan baik. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa hak dan kewajiban istri terhadap suami, begitu pula suami terhadap istri yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila sudah menikah. Yang pertama adalah suami dan istri hendaknya satu sama lain harus berinteraksi dengan baik. Maksud dari kata-kata ini adalah hendaknya suami dan istri dimanapun dan kapanpun berada itu tidak boleh bertengkar atau salah paham satu sama lain. Jadi harus sama-sama berinteraksi dengan baik. Kalau misalnya ada masalah, harus segera diomongi dengan cara yang baik pula. Yang kedua yaitu suami dan istri hendaknya sama-sama harus bertutur kata yang baik, lembut, sopan, dan santun. Maksud dari kata-kata ini adalah apabila misalnya suami dan istri saling marah-marahan ataupun bertengkar, itu tidak boleh adu mulut apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak patut untuk didengar dan diucap, apalagi sampai terdengar ke mulut tetangga ataupun anak sendiri. Tujuan yang ketiga yaitu saling menunjukkan cinta dan kasih sayang satu sama lain. Maksud dari kata-kata ini adalah baik suami maupun istri ataupun begitu pula sebaliknya harus saling menunjukkan bahwa mereka saling cinta dan kasih sayang satu sama lain dimanapun dan kapanpun suami dan istri tersebut berada. Yang keempat yaitu
saling memaafkan satu sama lain apabila ada yang berbuat salah. Maksud dari kata-kata ini adalah apabila misal dari suami berbuat kesalahan, maka suami harus terlebih dahulu meminta maaf kepada istri. Begitu pula istri harus memaafkan kesalahan suami tersebut. Yang kelima yaitu tidak terlalu sering untuk membesarkan masalah yang sepele ataupun masalah kecil selalu saja dibesar-besarkan. Itu sangat tidak baik dalam berumah tangga karena bisa memicu keretakan dalam rumah tangga tersebut. Apabila kalau misalnya satu sama lain tidak ada yang mau mengalah untuk diam agar tidak selalu membicarakan masalah yang tidak penting, apalagi sampai membesar-besarkan masalah yang hanya kecil secuil saja. Yang keenam yaitu memberikan hak dan kewajiban suami kepada istri, begitupun sebaliknya. Dalam artian kata-kata di sini adalah hak dan kewajiban untuk menafkahi ataupun hak dan kewajiban untuk memenuhi kepuasan istri kepada suaminya. Yang ketujuh, suami dan istri harus sama-sama saling memuliakan. Dalam artian kata-kata ini adalah suami dan istri harus sama-sama saling menghormati satu sama lain dimanapun dan kapanpun mereka berdua berada. Yang kedelapan, untuk suami itu tidak boleh pelit kepada istrinya. Dalam artian apabila suami mempunyai nafkah, mempunyai rezeki yang lebih, suaminya harus menyenangkan istrinya dengan cara membelikan sesuatu yang bermanfaat seperti makanan, ataupun baju, ataupun Al-Quran untuk dibaca, itu juga bisa. Yang kesembilan yaitu menutup aib. Menutup aib satu sama lain dari orang lain. Dalam artian di sini adalah suami dan istri itu kalau misalnya mempunyai hal yang buruk itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jadi hanya mereka berdua saja yang tahu, apalagi sampai kedua orang tua tahu tuh sudah tidak boleh. Yang terakhir yaitu yang ke-10, apabila sedang bertengkar, hendaknya suami yang harus mengalah. Kenapa suami yang harus mengalah? Karena di sini yang lebih keras kepala adalah pasti selalu wanita. Wanita itu memang suka tidak mau mengalah. Jadi daripada masalahnya tambah rumit, tambah panjang, tambah berbelit, lebih baik suami atau lelaki yang mengalah. Baik, itulah materi tentang keluarga sakinah yang sudah saya jelaskan. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila materi tersebut masih kurang jelas, masih belum bisa dipahami, masih banyak sekali kekurangannya, masih banyak sekali salah dari kata-katanya maupun penjabarannya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak yang sudah mau mendengarkan dan sudah mau melihat dengan baik penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang barokah, selalu diberikan rezeki yang lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.